teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanya_demit yang berjudul Suara Ketukan Tengah Malam. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Perkenalkan, namanya Anton dan temannya bernama Surya. Mereka bekerja sebagai pekerja lepas di salah satu agen properti yang seringkali dipekerjakan untuk menjaga rumah ketika rumah tersebut akan dijual. Namun, mereka berdua pernah mengalami kejadian yang aneh di sebuah rumah besar di sudut kota Bandung. Dan hal itu membuat mereka berdua mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut hingga sekarang. Semuanya bermula ketika mereka berdua tiba di salah satu komplek besar di salah satu sudut kota Bandung. Komplek itu memang banyak sekali rumah-rumah besar yang berdiri. Bahkan Anton dan Surya pun tidak heran dengan rumah-rumah yang berjejer dan jalanan yang luas di sana. Anton dan Surya mencari rumah yang akan mereka jaga. Sebuah rumah yang ingin dijual cepat oleh pemiliknya sehingga mereka harus menjaganya sebelum rumah itu dipindah tangankan. "Sur, beneran belok sini kan?" tanya Anton kepada Surya yang ada di belakang. "Iya, benar. Belok ke kiri, ke blok O. Nanti rumahnya ada di ujung," jawabnya pelan. Anton mengangguk atas jawaban Surya. Lalu tidak lama kemudian, kendaraan yang mereka kendarai langsung belok dan mencari rumah yang akan mereka jaga. Nampaknya blok O yang mereka tuju tempatnya berada di ujung komplek tersebut. Terlihat banyak sekali tanah-tanah kosong dan jarang sekali ada rumah seperti di jalanan utama yang tadi kita lewati. "Tuh, sepertinya itu rumahnya," kata Surya yang menunjuk ke arah rumah besar yang ada di ujung jalan. Anton mengangguk pelan ketika melihat rumah itu, karena hanya itu rumah satu-satunya yang ada di blok ini. Motor yang mereka pakai akhirnya berhenti tepat di depan rumah tersebut. Terlihat sebuah pelang besar bertuliskan "dijual" dengan nomor agen properti tempat mereka bekerja terpasang di pagarnya. Rumah itu tampak megah dengan gaya arsitektur kolonial yang berbeda dengan rumah-rumah yang ada di komplek ini pada umumnya. Mereka berdua awalnya tidak berekspektasi apa-apa terhadap rumah ini, karena mereka sudah berpengalaman menjaga berbagai rumah, dari rumah modern hingga rumah tua, selama bekerja di agen properti tersebut. "Akhirnya sampai juga. Kira-kira berapa hari kita akan tidur di sini ya?" tanya Surya sambil turun dari motor yang mereka tumpangi. "Ya sedapatnya pembeli, syukur-syukur. Semakin lama semakin baik, karena kalau cepat bayaran kita juga sedikit," jawab Anton sambil bercanda. Anton akhirnya memencet bel rumah itu. Terlihat suara belnya yang nampak sedikit rusak karena suaranya terdengar cempreng dan tidak terawat. Sedangkan Surya nampak melihat pagar rumah yang ada di dekatnya. Dia menempelkan jarinya ke tembok dan melihat bahwa pagar itu catnya seperti baru. "Kelihatannya rumah ini baru direnovasi, soalnya catnya masih baru," katanya pelan. Anton yang berada di dekat gerbang hanya menengok ke arahnya sambil menunggu pemilik rumah datang. "Iya, mungkin karena ini mau dijual, makanya direnovasi dulu biar banyak pembeli yang minat untuk membeli rumah ini," jawabnya sambil kembali memencet bel yang ada di depannya pada saat itu. Butuh waktu beberapa menit. Mereka berdua menunggu di depan rumah. Tampak seorang parubaya muncul dari balik gerbang rumah yang tertutup itu. Dia mengenalkan dirinya sebagai Pak Brata, yaitu pemilik rumah tersebut yang sudah menunggu kedatangan mereka berdua. "Terima kasih sudah datang. Maaf apabila aku selaku pemilik rumah memanggil kalian secara mendadak, karena kita semua
harus segera pindah karena pekerjaan. Jadi, kita semua meminta tolong kepada kalian agar menjaga rumah ini sampai ada pembelinya, katanya sambil mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah. Anton dan Surya mengangguk pelan sambil berjalan mengikuti Pak Brata di halaman rumahnya yang luas. Anton berkata kepadanya, "Santai Pak, kita berdua sudah terbiasa mengurus dan menjaga rumah yang mau dijual. Tinggal dikasih tahu saja kalau ada hal yang harus kita lakukan ketika kita jaga di rumah ini," katanya sambil menepuk pundak Surya. "Benar kan Sur?" tanyanya pelan. Iya Pak," jawab Surya sambil sedikit tersenyum. Pak Brata hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menoleh ke arah Anton dan berkata, "Tidak ada yang harus diurus kok. Rumah ini hanya rumah tua saja yang kebetulan baru saja direnovasi sehingga di beberapa tempat tampak baru. Aku juga sebenarnya menyayangkan hal ini. Tapi ya mau bagaimana, pekerjaanku mengharuskan aku dan keluarga secepatnya pindah. Bahkan barang-barang yang ada di dalam rumah belum aku pindahkan. Paling nanti kita pindahkan ketika sudah ada pembeli yang berminat. Ya sudah, mari masuk. Kita duduk di ruang tamu agar enak ngobrolnya," kata Pak Brata yang mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Anton dan Surya akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Sebuah rumah yang tampak besar untuk mereka jaga berdua. Di sana sudah menunggu istri Pak Brata dan anaknya yang masih kecil duduk di ruang tamu. Mereka tampak menyambut mereka berdua dengan 2 koper besar yang ditumpuk di sudut ruangan. Mereka mengenalkan dirinya dengan Bu Silvi dan anaknya Cantika. Namun, ada yang berbeda dengan raut wajah mereka. Mereka tampak gelisah, seperti ingin segera meninggalkan rumah ini. Terlihat beberapa kali dia melihat jam di HP-nya. Bahkan dia berkata kepada Pak Brata untuk segera memberikan kunci rumah ini kepada Anton dan Surya yang duduk di sana. "Ayo Pak, nanti telat lagi keburu malam," katanya dengan nada yang terburu-buru. Pak Brata yang mengerti kondisi istri dan anaknya hanya mengangguk pelan. Lalu tidak lama, dia merogoh sakunya dan mengambil kunci rumah yang diberikan kepada Anton pada saat itu. "Ini kunci rumah, kunci gerbang, dan kunci pintu belakang. Karena kita harus buru-buru pergi, mungkin aku langsung menyerahkan kunci ini kepada kalian. Masalah makanan kalian tidak usah khawatir, karena semuanya ada di dapur dan kalian bisa memasaknya selagi menjaga rumah ini. Untuk itu, kita semua pamit ya. Maaf, sudah merepotkan kalian. Semoga rumah ini bisa terjual dengan cepat dan kalian tidak perlu lama-lama menjaga rumah ini," kata Pak Brata sambil menyalami mereka berdua pada saat itu. Setelah percakapan singkat itu, keluarga Pak Brata akhirnya berpamitan. Mereka terlihat terburu-buru meninggalkan rumah itu. Awalnya, Anton dan Surya tidak berpikir terlalu jauh dengan gelagat mereka, karena mereka memang sudah sering melihat keluarga yang terburu-buru pindah karena pekerjaannya. Anton dan Surya akhirnya mulai berkeliling rumah setelah pemiliknya meninggalkan mereka. Mereka berdua berdiri sejenak di ruang tamu, mengamati suasana rumah yang mulai terasa sunyi setelah ditinggalkan oleh keluarga itu. Ruang tamu itu terlihat luas dengan dihiasi oleh perapian besar di sudutnya. Karena ini rumah yang tua, sehingga wajar saja dengan adanya perapian tua yang ada di sudut ruangan. Anton melangkah pelan mendekati perapian. Dia menyentuh permukaannya sambil melihat ke sekeliling rumah itu. Besar sekali rumah ini. Sepertinya kalau berdua lumayan serem juga ya, katanya sambil setengah bercanda. Surya hanya tersenyum sambil sedikit mengangguk. Dia juga mulai berjalan ke belakang melalui koridor panjang yang menghubungkan ruang tamu dan bagian lain dari rumah ini. Setiap langkah kaki mereka terdengar jelas. Terasa kesunyian semakin terasa ketika mereka berjalan ke setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Setelah melewati koridor tersebut,
Mereka akhirnya sampai di dapur. Dapur ini terkesan kuno dengan kitchen set yang terbuat dari kayu yang sudah tua. Lantainya keramiknya terlihat retak, dan beberapa lantai keramik itu sudah diganti dengan yang baru karena terlihat masih ada beberapa dus keramik yang masih menumpuk di sudut dan belum digunakan. Anton menyadari bahwa ada yang tidak biasa di sana, karena sebagian dari kitchen set itu terlihat masih baru direnovasi, beberapa kayunya diganti dengan warna yang lebih cerah. Bahkan, ada beberapa yang sudah dicat ulang meskipun belum semuanya. Mereka yang terbiasa jaga beberapa rumah untuk dijual, seperti menghiraukan kondisi dapur yang belum selesai direnovasi. Mereka berpikir bahwa wajar saja pemilik rumah merenovasi bagian yang rusak karena mereka ingin membuat rumah ini terlihat baru ketika dijual. Anton dan Surya kembali berjalan, menyusuri dapur sehingga mereka sampai di salah satu sudut kitchen set dekat pintu belakang. Mereka seperti melihat ada celah kecil di antara lemari yang menutupi bagian bawah kitchen set itu. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya, sehingga mereka hanya lurus terus berjalan ke arah area belakang yang dipenuhi dengan tanaman liar dan rumput yang tumbuh tidak beraturan. Halaman belakangnya luas sekali ya, tapi sayangnya tidak terurus, kata Anton. Ruangan belakang itu terlihat sudah dirapikan di beberapa sisi, terlihat dari tumpukan rumput liar yang ada di sudut halaman. Namun tampaknya mereka belum sempat membuangnya sehingga menumpuk di sana. Anton hanya mengangguk pelan ketika melihat tersebut. Rumah ini benar-benar baru saja direnovasi. Namun hal itu juga yang menjadi pertanyaan ketika mereka selesai berkeliling rumah. Apakah memang benar renovasi yang belum selesai ini dilakukan untuk menarik pembeli? Atau ada sesuatu yang lain sehingga mereka buru-buru meninggalkan rumah ini? Tidak terasa, malam pun tiba. Suasana di dalam rumah tua itu mendadak menjadi dingin dari sebelumnya. Anton dan Surya memilih duduk dan beristirahat di ruang tamu yang luas itu. Mereka menggelar kasur di lantai untuk mereka beristirahat. Untuk mereka mengusir sepi, mereka berusaha menyalakan HP mereka, menonton video dan mengobrol satu sama lain hingga malam semakin larut. Tiba-tiba, ketika mereka sedang asik dengan HP mereka masing-masing, terdengar suara ketukan samar dari arah dapur. Awalnya, ketukan itu terdengar pelan, seperti bunyi dari jari-jari manusia yang mengetuk permukaan kayu dengan ritmenya yang lambat. Namun, suara itu semakin lama semakin keras, dan hal itu membuat mereka menyadari bahwa ada sesuatu di dapur rumah ini yang membuat mereka saling bertatapan satu sama lain. "Dengar tidak, Sur?" tanya Anton dengan alisnya yang mendadak mengkerut. Surya hanya menggelengkan kepalanya dengan santai. Sepertinya dia juga mendengar hal itu, namun dia berusaha untuk menghiraukan suara tersebut agar Anton tidak ketakutan. Anton yang mendengar hal itu hanya menghela nafas. Dia yang mendengar dengan jelas suara itu dari arah dapur kini memakai headset agar suara itu tersamarkan. Namun, tepat ketika salah satu headsetnya dia pasang, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan lagi, dan kali ini suara itu bukan lagi seperti jari-jari manusia yang mengetuk permukaan kayu, melainkan suara orang yang sedang memukul pintu kayu dari arah dapur dengan rasa yang putus asa. Suara itu menggema di seluruh rumah, dan tidak lama kemudian disusul dengan bunyi benda yang jatuh sehingga membuat mereka berdua tiba-tiba berdiri dan melirik ke arah dapur yang letaknya sedikit agak jauh dari tempat mereka beristirahat. Surya kini tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Dia melirik ke arah Anton dan hanya bisa terdiam dan membeku sebelum akhirnya prang, terdengar suara keramik yang pecah seperti dilempar dari atas hingga ke lantai. Keramik-keramik yang belum dipasang sempurna itu seperti dilempar dan dipecahkan dengan sangat keras, sehingga membuat mereka semua kaget atas apa yang dia dengar. Surya seketika menelan ludah. Matanya menatap ke arah lorong dapur yang kini terlihat gelap sambil berkata, "Sepertinya
Mereka tidak suka kita di sini, katanya pelan. Anton langsung menatap Surya. Lalu tidak lama dia bertanya atas apa yang dia katakan. Maksudnya, Sur? Tanya Anton dengan nada yang pelan. Iya, ini rumah tua, dan aku yakin hal-hal seperti itu pasti ada. Namun aku tidak menyangka mereka datang di malam pertama kita jaga rumah ini, jawab Surya dengan tenang. Surya mencoba untuk menutupi rasa takutnya. Sebagai orang yang sudah lama bekerja di agen properti yang tugasnya menjaga rumah-rumah kosong sebelum dijual. Dia tahu bahwa hal-hal ini sering kali terjadi di rumah-rumah tertentu. Namun, baru kali ini, dia diganggu di malam pertama dia menjaga rumah. Apalagi, rumah ini bukan rumah kosong, namun rumah yang berpenghuni yang menempati rumah ini pada awalnya. Kita coba cek dapur yuk. Biasanya, kalau kita ke dapur, suara-suara itu bakal hilang, kata Surya sambil mengajak Anton. Anton hanya mengangguk ketika mendengar hal itu. Dengan ketakutan yang dia rasakan, akhirnya dia setuju untuk mengecek ke arah dapur. Anton dan Surya akhirnya berjalan ke arah dapur pada malam itu. Suasana malam di rumah itu benar-benar berbeda sekarang. Entah mengapa, lampu yang terang benderang di dalam rumah itu seperti tertutupi oleh sesuatu yang gelap, sehingga sinarnya nampak remang-remang. Apalagi, suasana malam yang sepi membuat suasana semakin mencekam sekarang. Anton dan Surya terus berjalan ke arah dapur, dan tidak lama tepat ketika mereka masuk ke dalam dapur itu, suara-suara berisik yang dia dengar tiba-tiba menghilang. Suara keramik yang dilempar dan pecah pun kini tidak terdengar lagi. Namun, tepat di depan mereka, ada beberapa keramik yang tampak pecah di lantai. Dan sepertinya memang keramik itu dilempar oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Anton dan Surya hanya bisa terdiam ketika mereka melihat pemandangan itu. Bahkan Surya tiba-tiba berjalan dan terlihat seperti mencari sesuatu di dekat kitchen set yang ada di dapur. Dia menyusuri kitchen set yang terbuat dari kayu itu dengan jari jemarinya yang diketuk di permukaan kayu seperti yang dia dengar sebelumnya. Dan tepat ketika dia sampai di lemari yang ada di pojok, tiba-tiba dia terdiam karena terlihat ada banyak sekali jejak-jejak kecil di atas lemari itu. Kaki itu terlihat seperti kaki bayi dengan beberapa telapak tangan yang ada di dekatnya. Ton, sini. Surya langsung berbalik dan memanggil Anton untuk mendekat kepadanya. Namun tepat ketika Anton melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara bayi yang menangis. Suaranya terdengar begitu lirih dan memelas. Suara itu kembali bergema ke seluruh rumah. Namun, asal suaranya bukan berada di dapur, namun berada di lantai 2 yang merupakan kamar dari Pak Brata dan keluarganya. Hal itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tubuh mereka berdua seketika langsung bergetar hebat ketika suara tangisan itu terdengar. Suara tangisan itu terdengar selama beberapa detik. Anton dan Surya nampaknya mulai tidak berani untuk keluar dari dapur dan hanya bisa menatap ke arah lantai 2 dari arah dapur. Dan tepat ketika mata mereka melirik ke arah atas, tiba-tiba tepat dari arah tangga, mereka melihat ada beberapa bayangan hitam yang mengintip dan melihat ke arah mereka. Bayangan hitam itu terlihat seperti anak kecil, namun kedua matanya merah dan menyala. Mereka mengintip pelan dari arah tangga dan tidak lama kemudian, mereka seketika menghilang. Bersamaan dengan suara tangisan yang mereka dengar pada malam itu. Setelah kejadian itu, Anton dan Surya akhirnya menghabiskan sisa malamnya di ruang tamu dengan pintu rumah yang terbuka lebar. Mereka berdua tidak berani bergerak terlalu jauh dari pintu depan. Dengan kedua mata mereka tidak pernah lepas dari lorong yang menuju ke dapur. Di malam pertama, mereka berjaga. Anton dan Surya hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali mereka menenangkan diri mereka, suara-suara itu muncul kembali dengan samar-samar. Seperti tidak membiarkan mereka
untuk beristirahat dengan tenang di rumah tersebut. Gangguan-gangguan itu mendadak hilang ketika pagi menjelang. Sinar matahari pagi yang muncul dari ufuk timur membuat rumah yang awalnya menakutkan kini terasa lebih nyaman kembali. Apalagi sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela-jendela besar itu membuat rumah itu menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Hal itu pula lah yang membuat Anton dan Surya bisa tertidur lelap. Dengan angin dingin di pagi hari, tubuh mereka yang lelah akhirnya bisa beristirahat bersamaan dengan matahari yang semakin meninggi di hari itu. Di hari kedua, mereka bangun siang dengan perut yang mulai keroncongan. Anton yang bangun terlebih dahulu langsung bergegas menuju dapur dan entah mengapa, jejak-jejak yang dia temui kemarin malam mendadak menghilang. Kaki-kaki anak kecil yang ada di kitchen set kini sirna ketika sinar matahari menyinarinya dari jendela. Dan ketika Anton melihatnya dari dekat, tiba-tiba Surya datang dari belakang. "Kenapa, Ton?" tanyanya. "Oh iya, ini kaki-kaki anak kecil yang kemarin kita lihat sekarang hilang," jawabnya dengan pelan. Mereka saling bertatapan selama beberapa detik dan tidak lama kemudian Surya mulai menepuk pundak Anton pada saat itu. "Sudah, jangan dipikirkan, yang pasti mereka tidak akan datang kalau sudah siang. Di rumah-rumah tua memang pasti ada hal seperti ini. Tapi aku tidak menyangka mereka akan menampakkan diri di malam pertama. Yang pasti kita harus melakukan persiapan di malam kedua ini, karena ini akan berdampak di hari-hari selanjutnya ketika kita menjaga rumah ini sampai ada yang membelinya." Surya memutuskan membuat persiapan agar lebih siap menghadapi malam berikutnya. Dimulai dari membawa semua makanan ke ruang tamu ketika malam tiba. Lalu menyalakan semua lampu dan peralatan elektronik yang ada di rumah itu. Semua mereka lakukan agar rumah terasa ramai dan tidak sepi seperti kemarin malam. TV besar yang ada di ruang keluarga dinyalakan. Volumenya sengaja dibesarkan agar terdengar ke seluruh rumah. Surya berharap bahwa suara dari TV tersebut akan menyamarkan suara dari apa yang telah mereka dengar pada malam pertama di rumah ini. Namun, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman menurut mereka, tetap saja ketika matahari mulai turun dan digantikan oleh malam, suasana mencekam yang mengisi rumah itu tetap saja terasa. Dan rupanya teror yang dialami oleh mereka di malam pertama tetap terjadi di malam kedua. Suara ketukan jari jemari yang mengetuk permukaan kayu di dapur kini mulai terdengar di setiap sudut rumah. Mereka kini sudah mulai berani mempermainkan pintu kamar mandi yang letaknya dekat dengan dapur di area belakang. Pintu yang terkunci dari luar terdengar diketuk-ketuk dari dalam. Lalu entah mengapa, pintu itu bisa terbuka sendiri dan tertutup dengan keras sehingga menimbulkan suara yang mengagetkan mereka. Belum lagi dengan suara dentuman kecil yang terdengar dari lantai 2, seperti ada beberapa orang yang berlari ke sana kemari sehingga langkah kakinya terdengar oleh kedua orang itu yang berdiam diri di lantai bawah. Anton dan Surya merasa bahwa suara TV yang menggelegar dan juga lampu yang menyala terang di seluruh rumah tidak membuat suara-suara itu menghilang. Dan itu terjadi sepanjang malam. Sehingga Anton dan Surya memutuskan untuk keluar rumah dan membawa semua peralatan tidur yang mereka pakai untuk digunakan di halaman. Mereka berdua menutup pintu depan dan menguncinya dari luar. Mereka lebih memilih tidur bersama dengan angin malam yang dingin daripada harus mendengar suara-suara gaduh yang ada di dalam rumah. Benar saja, setelah mereka memindahkan semua barang-barang yang mereka siapkan untuk menemani mereka pada malam itu, akhirnya mereka bisa tertidur pulas, meskipun akibat angin dingin yang menyelimuti mereka sepanjang malam. Tiba-tiba, tepat pada jam 3 subuh, Surya terbangun dari tidurnya.
Dia ingin buang air kecil karena tubuhnya diterpa angin dingin di sepanjang malam. "Ton, bangun Ton," katanya sambil membangunkan Anton yang masih tertidur pulas di sana. Anton yang masih mengantuk hanya membuka matanya dan menatap surya selama beberapa detik. Lalu tidak lama, dia menarik sarungnya dan menutupi wajahnya agar dirinya bisa tidur kembali. Si Anton, Ton, bangun Ton, antar aku ke WC di dalam. Tidak kuat ini, pengen pipis," kata Surya sambil memegang celananya karena dia tidak kuat untuk membuang air kecil pada saat itu. "Ah, kamu itu sudah pipis di taman pinggir saja noh, tidak perlu masuk ke dalam rumah. Itu saja kok repot," jawab Anton sambil menahan rasa kantuknya. Rupanya sebelum Surya ingin buang air kecil, rupanya Anton juga merasakan hal yang sama, sehingga dia berjalan ke arah taman dan buang air kecil di sana, tanpa harus ke WC yang ada di dalam rumah. Surya yang masih merasa takut akan hal dengan suara-suara yang dia dengar dari rumah itu, akhirnya mulai memberanikan diri untuk berjalan ke taman yang letaknya ada di pinggir rumah besar itu. Rumah yang besar itu memang memiliki taman yang mengelilinginya, sehingga mereka bisa masuk melalui pintu belakang dengan melewati taman yang mengelilingi rumah tersebut. Suasana di taman itu memang terang benderang, karena Anton sudah menyalakan seluruh lampu rumah termasuk lampu di halaman depan dan seluruh taman yang ada di rumah tersebut. Dan hal itu membuat Surya bisa memberanikan diri untuk buang air di sana. Surya akhirnya mencari selang dan pipa yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di taman. Tidak lama kemudian, berjongkoklah dia sambil melihat ke arah rumah yang besar itu. Jendela-jendela yang besar yang tidak ditutup oleh hordeng ketika malam membuat Surya bisa melihat semuanya. TV besar yang masih menyala dari dalam rumah terlihat jelas dari arah jendela. Surya tidak menemukan sesuatu yang aneh ketika dia melihat ke dalam rumah dari arah taman, hingga dia selesai buang air kecil di sana dan dirinya terasa lega. Meskipun rasa lega yang dia rasakan mendadak berubah menjadi kepanikan tepat ketika dia berdiri dan membetulkan celananya yang belum tertutup sepenuhnya. Tepat ketika kedua tangannya menarik resleting celananya, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berdiri dan menatapnya tepat dari arah taman belakang. Sebuah taman yang bisa tembus ke arah dapur yang letaknya persis di belakang rumah. Mereka semua berbentuk seperti bayangan hitam, berdiri dengan dua kaki dengan kepalanya yang botak. Mereka hanya diam dan menatap ke arah Surya dengan kedua mata merahnya. Tidak ada ekspresi yang mereka perlihatkan pada saat itu. Mereka hanya menatap tajam ke arahnya di antara rerumputan yang belum sempat dibersihkan sepenuhnya. Tentu saja, hal itu membuat sekujur tubuhnya mendadak membeku. Tangannya terlihat bergetar hebat ketika dia melihat mereka. Mereka datang secara tiba-tiba. Semakin lama, semakin banyak yang muncul dan menatapnya. Dan tidak lama kemudian mereka melakukan sesuatu yang membuat Surya heran. Semua tangannya diangkat secara perlahan. Lalu tidak lama kemudian mereka semua menunjuk ke satu ruangan yang ada di rumah itu sambil berkata sesuatu dengan nada yang tidak jelas. Mereka semua menunjuk ke arah dapur yang letaknya persis di dekat mereka. Entah pesan apa yang mereka sampaikan kepada Surya. Namun hal itu malah membuat Surya ketakutan. Dan tidak lama ketika tubuhnya bisa kembali bergerak, dia langsung berlari dan menghiraukan mereka yang muncul tepat di taman belakang. Berusaha membangunkan Anton yang masih terlelap tidur di halaman depan dengan wajahnya yang pucat. Tepat di hari ketiga, mereka dibangunkan oleh beberapa orang yang ingin melihat rumah itu. Mereka melihat-lihat rumah itu bersamaan dengan agen properti yang mempekerjakan mereka. Anton dan Surya terlihat mengantar mereka ke sekeliling rumah. Namun orang yang dibawa oleh agen properti itu tampaknya tidak merasa cocok dengan rumah tersebut, sehingga kehadiran mereka tidak terlalu lama di rumah tersebut.
Mereka berdua sepertinya tahu bahwa orang yang dibawa oleh agen properti itu merasakan hal yang sama dengan apa yang mereka rasakan. Terbukti, dia seperti enggan ke area dapur ketika berkeliling rumah tersebut. Dan hanya beberapa menit dia berada di dalam rumah sebelum akhirnya keluar kembali dan memutuskan untuk pulang. "Sepertinya ini akan lama, Sur," tanya Anton setelah melihat mereka pergi. Surya hanya mengangguk pelan. Entah berapa lama mereka akan tinggal di rumah ini. Di satu sisi mereka ingin segera meninggalkan rumah ini, namun di sisi yang lain mereka juga butuh uang dari pekerjaan ini. "Ton, daripada bengong, mendingan kamu beli rokok lah. Sepet banget ini mulut," kata Surya yang menyuruh Anton untuk membeli rokok di siang itu. Anton mengangguk, lalu tidak lama dia menggunakan jaketnya dan mengambil beberapa lembar uang dari Surya sambil berkata, "Rokok saja. Ada yang mau dibeli lagi tidak?" tanya Anton. "Ya, yang manis-manis sajalah, biar tenang hati," jawab Surya. Surya masih tampak lesu akibat kurang tidur atas apa yang terjadi kemarin malam. Dia hanya berpikir bagaimana caranya agar mereka tidak mengganggunya lagi selama menjaga rumah ini sekarang. Akhirnya, Anton mulai menyalakan motor yang mereka bawa. Lalu tidak lama Anton pergi menuju warung yang ada di ujung jalan Blok O. Blok O terlihat lebih sepi dibandingkan dengan area lain di komplek itu. Pohon-pohon palem di sepanjang jalan menambah kesan bahwa rumah itu benar-benar terpencil. Setelah beberapa menit, Anton akhirnya tiba di warung kecil dekat perempatan. Dia bertemu dengan pemilik warung, seorang pria tua dengan rambut yang memutih dan wajahnya yang ramah. "Siang, A. Mau beli apa?" tanyanya sambil tersenyum. Anton meletakkan beberapa uang di meja kayu kecil di depan warung, lalu tidak lama dia berkata, "Rokok, Pak, 1 bungkus, sama minuman manisnya 2. Pemilik warung dengan sigap menyerahkan sebungkus rokok dan 2 minuman manis yang ada di belakangnya. "Ini rokoknya, A. Ini juga minuman manisnya." Aku baru lihat si A ini. Pekerja baru di rumah ujung Blok O ya? Sebagai apa A kerja di sana? Katanya sekarang rumah itu ditinggali pengusaha tekstil," tanya pemilik warung itu dengan nada yang pelan. Anton hanya tersenyum mendengar hal itu. Tidak lama dia menjawab perkataan tersebut. "Ah, tidak, Pak. Aku mau disuruh jaga rumah. Kan rumah itu mau dijual," jawab Anton sambil membuka minuman manis yang dia pegang. Pemilik warung itu tiba-tiba terdiam ketika mendengar hal itu. Wajahnya terlihat agak bingung ketika Anton berkata seperti itu. "Dijual lagi, A? Bukannya baru beberapa bulan ini ditempati oleh pengusaha itu?" Seketika Anton mengerutkan keningnya. "Memangnya yang punya rumah sebelumnya baru pindah juga, Pak?" Pemilik warung itu hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Iya, A. Sebelumnya rumah itu memang dijual, lalu dibeli sama pengusaha itu. Memang sih sudah agak lama. Ya sekitar pertengahan tahun yang lalu. Nah, baru di beberapa bulan ini baru ditempati." Anton merasa sedikit aneh dengan cerita itu. Dia menyalakan rokok yang sudah dia beli sambil memandangi jalanan Blok O yang sepi. Tidak lama, pemilik warung itu berkata kembali tepat ketika Anton menghisap rokoknya di depan warung itu. Sorot matanya terlihat lebih serius. Bahkan dia melirik ke kiri dan ke kanan sebelum dia berkata hal tersebut kepada Anton. "Hati-hati saja ya, A," katanya pelan. "Soalnya katanya banyak orang yang mendengar ada bayi nangis sama jeritan perempuan kalau lewat rumah itu malam-malam." Anton yang sebenarnya sudah tahu karena sudah 2 hari tinggal di rumah itu, kini hanya bisa terdiam. Namun dia pura-pura tidak tahu akan hal tersebut agar pemilik warung bisa bercerita lebih lanjut tentang apa yang terjadi di rumah tersebut. "Suara bayi yang menangis, Pak?" tanya Anton. Pemilik warung itu mengangguk lagi. Namun wajahnya kali ini tampak lebih suram dari sebelumnya. "Iya, A. Ada beberapa orang yang pernah dengar. Kalau malam hari kadang suka kedengeran
suara bayi menangis di dalam rumah. Apalagi rumah itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum komplek ini dibangun. Rumah itu selalu ada di sana, namun sering kali penghuninya terus berganti hingga sekarang. Anton semakin penasaran akan hal tersebut, sehingga dia kembali bertanya, "Rumah itu memang awalnya punya siapa, Pak?" Pemilik warung yang mendengar hal itu kini menyandarkan dirinya ke dinding, mencoba mengingat-ingat kembali tentang rumah itu di masa lalu. Rumah itu awalnya milik seseorang yang paling kaya sebelum komplek ini ada. Kebetulan aku juga anak gang sini, jadi dulu tahu rumah itu dari umurku masih muda. Kalau tidak salah, dia kerja di salah satu tempat kesehatan. Tapi setelah itu, dia meninggal dan rumah itu akhirnya dijual ke beberapa pemilik baru. Hingga yang terakhir, si pengusaha tekstil itu. Memang dari dulu rumah itu terpencil. Entah mengapa, rumah itu seperti dihindari oleh warga dari zaman dulu, bahkan hingga komplek ini berdiri. Karena dari dulu kejadiannya selalu sama, yaitu seringkali mendengar bayi menangis, dan di malam-malam tertentu sering terdengar suara wanita yang menjerit kesakitan. Anton merasa dadanya sesak mendengar cerita itu, dan tidak lama dia mengucapkan terima kasih atas apa yang dia katakan. Anton merasa bahwa dia terlalu lama di depan warung, namun di satu sisi dia mendapatkan informasi yang lebih terkait dengan rumah ini. Setibanya di rumah itu, Anton melihat Surya duduk di dalam rumah sambil menonton televisi besar yang suaranya bisa terdengar hingga ke seluruh rumah. Surya melirik Anton yang baru datang. Dengan sedikit cemberut dia berkata, "Lama sekali ke warungnya," katanya pelan. Namun, Anton seketika langsung mendekat kepadanya, memberikan rokok dan minuman manis sambil berkata, "Ternyata apa yang terjadi di rumah ini bukan kita saja yang mengalaminya. Bahkan semua orang di sekitar komplek ini sepertinya tahu bahwa rumah ini angker." Surya yang mendengar hal itu seketika penasaran atas apa yang Anton katakan. Dan tidak lama kemudian, Anton mulai bercerita atas apa yang dia dengar dari pemilik warung. Surya terdiam ketika mendengar hal itu. Dia menjadi sadar bahwa renovasi rumah yang belum selesai, Pak Bratan dan keluarganya yang terlihat buru-buru keluar dari rumah, lalu pembeli yang datang bersama dengan agen properti yang enggan masuk ke dapur. Hal itu lebih meyakinkan bahwa rumah ini benar-benar banyak makhluk halusnya, dan mereka semua mengganggu semua yang tinggal di rumah ini. Surya seketika menghela nafas. Dia melirik ke seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Bahkan dia melirik ke arah dapur yang seringkali terjadi gangguan oleh mereka di sana. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain harus bertahan dari gangguan-gangguan tersebut. Karena mau bagaimanapun, ini adalah pekerjaan mereka hingga rumah ini benar-benar terjual. Di malam ketiga, gangguan-gangguan itu muncul kembali. Kali ini suara ketukan yang mereka dengar dari arah dapur terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Bahkan beberapa kali, ada yang melempar benda ke arah jendela sehingga membuat mereka hanya bisa diam di depan rumah pada saat itu. Secara perlahan, suara-suara gaduh itu mulai menyebar ke seluruh rumah. Dan kali ini suara itu terdengar seperti banyak sekali langkah kaki yang berlarian ke setiap sudut rumah. Surya dan Anton mencoba untuk tidak panik sekarang. Meskipun keringat dingin membasahi dahinya, namun mereka terus bertahan di halaman depan rumah. Hingga akhirnya, suara-suara gaduh itu berhenti tepat jam 3 malam. Gangguan-gangguan itu terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Semakin lama, gangguan-gangguan itu semakin parah. Bukan hanya suara ketukan dan suara gaduh yang mereka dengar, namun kini mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah dapur, bersamaan dengan bau busuk yang menyebar ke seluruh rumah. Gangguan-gangguan itu terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Semakin lama gangguan-gangguan itu semakin parah. Bukan hanya suara ketukan dan suara gaduh yang mereka dengar, namun kini mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah dapur
bersamaan dengan bau busuk yang menyebar ke seluruh rumah. Di setiap malam, suara gaduh dan bayangan hitam yang sering mereka lihat di halaman seringkali menunjuk ke arah dapur. Entah apa yang ada di dalam dapur rumah ini, karena setiap gangguan yang mereka rasakan, semuanya bermula dari arah dapur rumah yang ada di belakang. Penampakan bayangan yang awalnya ada di halaman belakang, ini seringkali muncul dan mengganggu mereka yang sedang tidur di halaman depan. Dimulai dari menarik selimut dan sarung yang mereka pakai ketika tidur, lalu menumpahkan kopi yang mereka buat, bahkan menghilangkan HP Anton yang ketika pagi menjelang HP-nya ditemukan tepat di atas kitchen set di sudut dapur. Gangguan-gangguan itu semakin lama semakin mengganggu. Bahkan kali ini membuat Surya merasa marah dan tidak merasa takut lagi atas gangguan tersebut. Hingga akhirnya, tepat 1 minggu setelah mereka menjaga rumah itu, Surya memutuskan untuk mengumpulkan keberaniannya dan mencari tahu kenapa gangguan itu ada selalu muncul di dapur. Surya juga mengajak Anton untuk mulai mengejar suara gaduh dan bayangan hitam yang muncul ketika malam tiba di depan mereka. Awalnya, Anton merasa ragu, namun tidak lama kemudian dia juga memberanikan diri untuk mencari penyebab gangguan-gangguan yang muncul itu. Akhirnya, dia mulai mencari ke dalam rumah. Pintu rumah dibuka lebar dan masuk ke dalam dapur. Bau busuk yang menyengat tiba-tiba tercium tepat ketika masuk. Namun, Surya yang sudah lelah dengan gangguan itu kini merasa tidak peduli. Bahkan dia menantang mereka dengan berteriak dari arah dapur. "Sok, kesini, bodoh, muncul di depanku!" Surya berteriak dengan kencang di dapur rumah itu. Sedangkan Anton hanya bisa berdiri di belakangnya dan mencoba tetap tenang meskipun dirinya ketakutan. Entah mengapa, ketika Surya berteriak, suasana dapur mendadak hening. Bahkan Surya terus-menerus berteriak sambil memukul-mukul permukaan kayu kitchen set dan menendang-nendang lemari yang ada di sana. Namun, tanpa sengaja, ketika dia menendang salah satu bagian kitchen set yang ada di paling ujung di dapur itu, tiba-tiba kayu tersebut roboh. Dan secara tidak sengaja, dia melihat bahwa ada sebuah lubang gelap di balik kitchen set tersebut. Lubang itu terlihat tersembunyi di balik kitchen set yang terbuat dari kayu. Seketika, mereka berdua langsung bertatapan. Wajah mereka benar-benar terkejut atas apa yang mereka temukan. "Ruangan apa ini? Apakah ini alasan gangguan itu?" tanya Anton yang ada di belakang. Surya hanya bisa menggelengkan kepala. Dia masih merasa ragu bahwa ini adalah penyebab dari gangguan tersebut. Namun, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan masuk ke dalam lubang itu dan melihat ada apa di sana. Karena Surya sudah mengumpulkan keberaniannya, dia akhirnya menyorot lubang tersebut dan terlihat ada sebuah tangga kecil yang turun ke bawah. Tangga itu terlihat berbelok di ujung sana, sehingga dia tidak bisa melihat ujung dari lubang tersebut. Seketika, dia akhirnya masuk. Surya menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam. Anton yang berada di belakangnya akhirnya ikut masuk ke dalam sana meskipun di dalam hatinya dia ketakutan. Bau busuk semakin menyengat ketika mereka masuk. Mereka seperti ingin muntah, namun rasa penasaran yang tinggi membuat mereka terus berjalan ke bawah sana. Tangga itu membawa mereka ke sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter. Terlihat beberapa kursi yang sudah berdebu ada di sudut ruangan tersebut. Lalu tidak lama kemudian, terlihat sebuah kasur sederhana yang sudah lapuk dimakan usia. Namun spraynya terlihat banyak sekali bercak-bercak darah yang ada di dalam kasur itu. Surya juga melihat ada sebuah tumpukan obat yang tampaknya sudah lama tidak dipakai. Obat-obat itu disimpan di dalam toples kecil yang sudah disimpan lama di tempat ini. Surya seketika mundur beberapa langkah. Wajahnya terlihat sangat pucat. "Ruangan apa ini?" tanyanya heran. Anton yang berada di belakang seketika teringat tentang cerita-cerita yang dia dengar. Lalu tentang penampakan mereka yang selalu muncul dari arah dapur. Lalu penampakan bayangan hitam yang selalu menunjuk ke arah dapur. Sepertinya mereka semua muncul
kepada semua manusia yang tinggal di sini agar mereka bisa menemukan ruangan ini. Dan hal itulah yang terjadi kepada mereka berdua selama menjaga rumah ini. Sur, lebih baik kita keluar dan menghubungi agen properti dan Pak Brata. Sepertinya dia tidak tahu tentang ruangan ini, dan mungkin saja ruangan ini adalah sumber gangguan dari apa yang terjadi di dalam rumah ini, kata Anton dengan nada yang ketakutan. Surya yang nampak panik dan ketakutan hanya bisa mengangguk pelan. Lalu tidak lama kemudian, mereka kembali dan membalikan badannya meninggalkan ruangan tersebut. Tepat beberapa langkah mereka menaiki tangga. Mereka tidak sadar bahwa di dalam kegelapan dari ruangan tersebut terlihat banyak sekali mata-mata yang menyala yang menatap mereka. Namun, tatapan mereka seperti tatapan terima kasih karena ruangan itu ditemukan. Dan tidak lama kemudian mereka menghilang sesaat ketika Anton dan Surya kembali ke dapur dan melaporkan semuanya kepada Pak Brata. Di hari berikutnya, Pak Brata dan agen properti yang mempekerjakan mereka akhirnya kembali datang ke rumah tersebut. Surya dan Anton melaporkan ruangan yang mereka temukan di dapur. Wajah Pak Brata terlihat cemas dan penuh tanda tanya ketika melihat ruangan itu. Dengan wajahnya yang cemas, seketika dia menelpon koleganya untuk mencari tahu ruangan apa itu dan kenapa ruangan itu ada di sana. Setelah penyelidikan resmi dari kolega Pak Brata, maka terungkaplah semua bahwa tempat itu sepertinya adalah tempat bagi orang-orang yang ingin aborsi. Terlihat dari obat-obat yang mereka temukan, yang merupakan obat untuk mempercepat keguguran. Lalu, ada pula kursi dan kasur yang penuh darah yang memperkuat bukti bahwa tempat itu adalah tempat untuk aborsi bagi orang-orang yang ingin menggugurkan anak yang dikandungnya. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata memang benar bahwa pemilik pertama dari rumah itu membuka tempat aborsi di rumah ini. Rumah besar, tanpa ada tetangga, dan jauh dari keramaian membuat mereka aman melakukan praktek tersebut. Sehingga semua gangguan yang terjadi kepada semua manusia yang tinggal dan melintas rumah tersebut kini terasa jelas. Suara jeritan wanita yang didengar, mungkin saja itu adalah suara dari wanita yang sedang melakukan aborsi di rumah itu. Sehingga semua penampakan dan gangguan yang muncul ke semua pemilik rumah itu merupakan sebuah pertanda bahwa mereka ingin tempat ini ditemukan oleh manusia yang tinggal di rumah ini. Setelah Anton dan Surya menemukan ruangan itu, mereka akhirnya selesai untuk berjaga di rumah tersebut. Dan Pak Brata lebih memilih menurunkan tulisan rumah dijual yang ada di pagar rumah. Dia lebih memilih untuk mencari tahu semuanya. Bahkan katanya, Pak Brata sampai membawa orang pintar agar rumah itu kembali aman setelah tempat bawah tanah itu ditemukan. Hingga hari ini, rumah itu masih berdiri. Meskipun nampaknya rumah itu kosong lagi sekarang, tapi kini kondisinya sudah direnovasi total, sehingga tidak terlihat seperti rumah tua yang tidak terawat.